Mengapa Disney melembutkan dongeng? Jadi ketika orang membaca versi asli banyak dongeng Eropa, mereka seringkali justru terkejut. Seperti bahasan sebelum video ini, dalam versi Grimm, saudari tiri Cinderella memotong jari kaki dan tumit mereka sendiri agar muat ketika memakai sepatu kaca. Dalam beberapa versi awal Sleeping Beauty, sang putri tidak dibangunkan oleh ciuman cinta dari pangeran, tetapi ia justru melahirkan anak saat masih tertidur. Dalam The Little Mermaid karya Hans Christian Andersen, sang putri duyung tidak menikahi pangeran. Ia justru kehilangan suaranya, merasakan rasa sakit setiap kali berjalan, lalu memilih mengorbankan dirinya sendiri. Jadi jika dongeng-dongeng itu begitu gelap, mengapa versi Disney terasa jauh lebih lembut? Jawabannya dimulai pada abad ke-19. Sebelum ada revolusi industri, anak-anak tidak selalu dipandang sebagai kelompok yang harus dilindungi dari kenyataan hidup. Mereka bekerja di ladang, membantu usaha keluarga, dan mendengar cerita yang sama dengan orang dewasa. Dongeng rakyat pada masa itu bukanlah cerita anak-anak. Mereka adalah cerita masyarakat. Cerita yang berisi kelaparan, kematian, kekerasan, perang, dan ketakutan sehari-hari. Namun, revolusi industri mulai mengubah cara masyarakat memandang masa kanak-kanak. Keluarga kelas menengah berkembang. Pendidikan formal semakin umum. Anak-anak mulai dipandang sebagai individu yang polos, rapuh, dan perlu dilindungi dari dunia orang dewasa. Akibatnya, cerita yang sebelumnya ditujukan untuk semua umur perlahan disesuaikan menjadi bacaan anak-anak. Bahkan sebelum Disney muncul, Grimm Brothers sendiri sudah melakukan hal serupa. Dari edisi pertama di tahun 1812 hingga edisi terakhir tahun 1857, mereka menghapus banyak unsur seksualitas, memperkuat moral Kristen, dan membuat cerita lebih sesuai untuk keluarga kelas menengah. Disney kemudian mewarisi tradisi tersebut. Ketika Walt Disney membuat Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937, ia tidak sedang mengadaptasi dongeng abad pertengahan secara langsung. Ia mengadaptasi versi dongeng yang telah berabad-abad mengalami penyuntingan. Tetapi Disney melangkah lebih jauh karena Disney bukan hanya perusahaan cerita. Disney di sini adalah perusahaan hiburan keluarga. Jadi supaya film bisa ditonton sebanyak mungkin orang, cerita harus dapat diterima oleh orang tua, anak-anak, bioskop, sponsor, dan sensor budaya di zamannya. Maka banyak unsur yang dianggap terlalu mengganggu akhirnya mulai dihilangkan, seperti kekerasan dikurangi, seksualitas dihapus sama sekali, konflik moral dibuat lebih sederhana, serta akhir cerita dibuat lebih optimistis. Dan beberapa monster yang dulu benar-benar menakutkan perlahan berubah menjadi karakter yang bisa dijadikan boneka, mainan, atau maskot taman hiburan. Tetapi ada alasan ekonomi yang sama pentingnya. Dongeng yang berakhir bahagia itu ternyata lebih mudah dijual. Film keluarga lebih mudah menghasilkan keuntungan. Karakter yang dicintai anak-anak lebih mudah diubah menjadi buku, mainan, pakaian, dan berbagai produk lainnya. Jadi secara sederhana, horor tidak menciptakan kerajaan hiburan. Justru nostalgialah yang menciptakannya. Karena itu Disney tidak menghapus sisi gelap dongeng sepenuhnya. Mereka hanya mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih nyaman untuk dikonsumsi. Yang menarik, beberapa dekade terakhir justru menunjukkan arah sebaliknya. Film seperti Maleficent, Into the Woods, atau berbagai adaptasi modern lainnya mulai mengembalikan ambiguitas moral yang dulu hilang. Karena masyarakat modern kembali tertarik pada pertanyaan yang selama ini disembunyikan. Bagaimana jika penyihir punya alasan? Bagaimana jika pahlawan tidak sepenuhnya baik? Dan bagaimana jika dongeng sebenarnya tidak pernah ditujukan untuk membuat kita merasa nyaman? Mungkin Disney tidak mengubah dongeng karena dongeng terlalu gelap, tapi mungkin Disney mengubahnya karena masyarakat modern tidak lagi ingin anak-anak melihat kegelapan itu.